Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Koton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini ya, tentang kehendak Tuhan. Ya, ketika Tuhan berkehendak pasti terjadi. Kun fayakun. Kun fayakun. Nah, pernahkah Anda menyadari kun fayakun ini ya, ketika diaplikasikan di dalam manusia ya, yaitu ketika Anda itu geni gitu ya. Apa yang terjadi ketika Anda marah, emosi ya, akhirnya apa? Tindakan Anda emosi, pikiran Anda emosi, hati Anda emosi, muncul di dalam batin Anda emosi, maka terjadi itu geni, walaupun dasarnya negatif. Nah, ini jangan dilakukan. Yang kita lakukan adalah bagaimana konsep dasar ini bisa kita lakukan dengan positif gitu loh. Artinya apa? Pikiran kita harus jernih, tindakan kita ya sehari-hari harus baik, hati kita juga harus baik. Satu jalan ya, satu tujuan, satu visi, satu misi, cipta rasa karso. Itu satu jalan, akan terjadi yang namanya kehendak Tuhan. Kun fayakun. Nah, ini bisa dilatih loh teman-teman ya. Jadi ada dua jalan ya. Jalan jelek tadi ya, itu geni tadi, itu jalan jelek. Ya, tidak ada bedanya dengan tukang sihir, tidak ada bedanya dengan tukang santet, tidak ada. Karena keluarnya karena kebencian. Walaupun Anda yang menjadi korban. Nah, dari situ Anda bisa memahami yang namanya kehendak Tuhan itu berdasarkan prasangka hambanya. Kehendak Tuhan berdasarkan ikhtiar hambanya. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Ya, kalau Anda sakit, Anda tidak mengobati diri Anda, ya tidak akan sembuh. Kalau Anda terpuruk di dalam hidup Anda tidak mau bergerak untuk bangkit, ya tidak akan bisa bangkit. Ya konsepnya tadi. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Ini di Al-Quran ada seperti itu. Ayatnya ada. Kalau tidak salah dasarnya ini surat Yunus ya. Atau bukan surat Yunus, cerita tentang Nabi Yunus gitu. Kalau tidak salah ingat saya. Ya. Jadi perubahan yang ada di dalam diri kita, mau itu positif, mau itu negatif, ya tergantung diri kita. Baru Tuhan berkehendak. Lah, misalkan Anda jelek terus, Tuhan berkehendak Anda baik. Nah, ini kan tidak masuk logika gitu loh ya. Tidak masuk logika. Ya, meskipun itu ada. Tapi pasti ada latar belakang. Kenapa orang itu bisa baik? Pasti ada perubahan, pasti ada ikhtiar yang dia lakukan, itu pasti gitu. Karena kalau tidak, maka akan bertentangan dengan firman Tuhan sendiri gitu. Ya. Nah, ketika teman-teman Koton Minggu menyadari bahwasanya kehendak Tuhan itu berdasarkan prasangka Anda, berdasarkan ikhtiar Anda, berdasarkan doa Anda, apa yang Anda harus lakukan? Ya bergerak, jangan nunggu. Sama halnya ketika Anda melihat sebuah primbon gitu ya. Tentunya Anda akan lihat yang baik-baik tentang diri Anda, yang jelek-jelek sudah dilewatkan. Nah, apakah yang baik-baik tadi itu akan datang kepada Anda kalau Anda tidak bergerak untuk mengejar mewujudkannya? Tidak. Nah, inilah dasar yang Anda harus aplikasikan di dalam hidup Anda. Supaya apa? Supaya Tuhan berkehendak mengamini langkah Anda, mengamini doa Anda, mengamini tujuan Anda. Tetap rumusnya harus mengejar, harus berikhtiar dan harus berdoa. Akan ketemu yang namanya kehendak Tuhan, kun fayakun, maka terjadilah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.